Shalom, Majelis Jemaat GPB Pelita Jakarta mengucapkan selamat datang pada ibadah keluarga, pada ibadah live recording malam ini, Rabu 13 Mei 2020. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta P.A. Sukota dan majelis mengucapkan selamat beribadah. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Ketum Jemaat nomor 3, baik yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi. Mari kita berdoa. Allah Rahmani, Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak milik-Mu datang kepadamu dengan segala ucapan syukur dan terima kasih. Karena malam ini merupakan malam sukacita bagi kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi virus corona, kami masih boleh beribadah live recording malam ini. Oleh karena itu, sebelum kami mengawali, biarlah Tuhan mengawali segala sesuatunya, agar awal, pertengahan, berakhir dibimbing oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semua ini. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri, mengungkapkan pujian berdasarkan Mazmur 16, ayat yang pertama sampai dengan 11. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tiada yang baik bagimu selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesediaan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku membenci Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Umat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama saja. Jemaat yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, memohonkan Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Bahwa sekalipun suasana mencekam akibat pengaruh merebaknya virus corona masih menghantui kehidupan kami, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk memuliakan kebesaran nama Allah tidak akan pernah punah dan hilang dari kehidupan kami. Malam ini sekalipun kami berada dalam rumah tangga kami masing-masing, namun kami telah mempersiapkan diri kami semua sebagai ayah, ibu, anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Beri kami kuasa Roh Tuhan yang kudus itu mengisi hati dan pikiran kami semua. Serta bimbing kami semua ya Bapa yang Maha Kudus, untuk mengerti dan menghayati firman Tuhan ini yang mau kami baca dan kami pahami bersama. Sehingga kami percaya bahwa hanya bersama Tuhan ada sukacita, ada kedamaian dan kesejahteraan yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Dan dengannya kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan itu bagi sesama kami. Berbicaralah ya Bapa bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di malam ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak
bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan dan mau melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah rutin rumah tangga. Walaupun hanya melalui live recording. Saya percaya bahwa Bapak Ibu telah siap untuk menyambut firman Tuhan ini sebagai landasan berpijak kita semua untuk melangkah ke depan, membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga kita semua. Topik yang kita akan bahas adalah damai. Bicara tentang damai berarti bicara tentang tidak adanya kerusuhan. Tidak adanya kesalahpahaman apapun yang bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Semua harus seia sekata. Saling mengasihi, saling menopang seorang terhadap yang lain. Itulah kerinduan hidup kita semua sebagai keluarga Kristiani. Namun tidak dapat dipungkiri saudara-saudara bahwa sampai dengan saat ini perceraian antara suami dan istri masih saja terjadi di mana-mana. Kekerasan dalam rumah tangga pun tidak bisa terelakkan, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat tidak adanya rasa damai, rasa tentram dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian lalu menjadi isu, gosip pada seluruh kehidupan warga jemaat. Perceraian akan membuat orang kurang senang terhadap apa yang kita alami dan kita jalani ketika perceraian itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu pun terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama pasal 7. Surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama ini. Di sana dikatakan bahwa jemaat di Korintus itu memberikan pertanyaan kepada Paulus mengenai perceraian itu. Kenapa harus ada perceraian? Kenapa tidak ada kedamaian dalam kehidupan orang-orang milik Tuhan sendiri?
Mereka menginginkan sebuah jawaban sebagai pegangan hidup mereka untuk melangkah ke depan, membangun hidup rumah tangga mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak alasan yang dikemukakan dalam persoalan perceraian ini. Ada banyak suami dan istri yang datang kepada hamba Tuhan, para pendeta, untuk meminta supaya keinginan mereka untuk bercerai direstui. Dan itulah problem bagi para pendeta yang ada. Bagaimana untuk bisa mengatasi persoalan seperti itu. Kita menyadari bahwa Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, secara tegas menyatakan Tuhan tidak memperkenankan adanya perceraian saudara-saudara. Dan ini penting buat kita. Khususnya bagi keluarga-keluarga muda. Middle family. Sebab justru dalam keluarga-keluarga muda itulah bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Emosi, egoisme akan muncul ketika yang satu tidak sepaham dengan yang lain. Saya pernah menemui ketika ada dua anak muda datang kepada saya untuk meminta menandatangani surat pernikahan mereka karena saya masih berdinas waktu itu. Pertanyaan saya hanya sepele. Apa yang ada pada calon istrimu? Dan apa yang ada pada calon suamimu? Sehingga kamu mau menikahi dia. Jawaban yang mereka berikan singkat. Karena cinta. Lalu saya menjawab, kata orang Ambon, kalau didasari pada cinta, nenek bilang itu berbahaya. Karena kalau itu didasari pada cinta, ada cinta monyet, ada cinta buta, ada cinta kilat, dan sebagainya. Tapi kalau itu didasarkan pada kasih Kristus, yakin bahwa perjalanan hidup rumah tangga kalian akan langgeng senantiasa. Saya hanya ingin memberikan penjelasan buat mereka. Ada hal yang pokok yang harus disadari. Ada hal yang dilupakan oleh keluarga-keluarga Kristen. Terlepas dari alasan-alasan suami dan istri, kami tidak cocok lagi. Kami tidak akord, tidak senang lagi satu terhadap yang lain. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan berbagai macam alasan yang lain. Tapi bagi saya, perceraian itu terjadi karena orang tidak mengerti apa sebenarnya pernikahan itu. Dan apa itu yang dinamakan rumah tangga
atau keluarga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pernikahan harus kita sadari itu karya ilahi Allah. Pernikahan tidak terjadi karena keinginan manusia, usaha manusia. Tapi dia terjadi karena Allah yang mempersatukan mereka berdua. Allah mempersiapkan yang satu kepada yang lain. Supaya dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak ada yang satu lebih daripada yang lain. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, pada ayat yang ke-18, Allah katakan, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan berarti sama derajat, sama fungsi, sama kedudukan, sama kewajiban yang ada. Tidak ada satu yang lebih daripada yang lain, saudara-saudara sekalian. Dan itu dipahami oleh Adam ketika dia melihat Hawa diberikan Allah buat dia. Dia mengatakan dengan sebuah ungkapan sukacita, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya bahwa Adam memahami Hawa yang diberikan Allah kepadanya adalah bagian dari kehidupannya untuk dijaga, dipelihara, untuk disayangi dan dikasihi. Tidak boleh dianggap sebagai pelengkap dalam kehidupan. Bapak Ibu, ini yang dilupakan oleh kita semua. Istri bukan pelengkap dalam rumah tangga. Tapi dia adalah sahabat sejati kita. Dia adalah bagian dari kehidupan suami yang harus dikasihi, dihargai, dan dihormati. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Karena itu, firman Allah dalam ayat 24 kitab Kejadian pasal 2 itu mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Sebuah ungkapan kalimat yang mau memberikan pemahaman buat kita. Hidup kita bukan seperti besi, timah, dan sebagainya yang dilebur menjadi satu. Kehidupan rumah tangga akan berada dalam pribadi-pribadi yang berbeda. Tetapi semua itu harus menjadi berkat semen yang kuat untuk membangun kehidupan rumah tangga itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ingat, saya katakan tadi, pernikahan itu adalah karya ilahi Allah. Firman Allah. Dan kalau itu firman Allah, kalau dilanggar, hukuman pasti terjadi. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ini yang harus kita sadari. Khususnya bagi saudara-saudara saya, pemuda dan pemudi yang baru menikah, bahkan yang akan memasuki jenjang pernikahan nantinya.
sadari ketika masa pacaran, begitu indahnya persekutuan itu. Kadangkala kolam kecil di depan dibilang ada kolam yang besar, yang hati-hati di depan ada kolam. Jangan sampai kamu terantuk pada batu. Tapi ketika sudah memasuki rumah tangga, ketika istri dalam keadaan hamil, bukan lagi yang, tetapi perkataan yang keluar. Matamu di mana? Mundur ke belakang. Ini persoalan. Ini hal yang kadangkala membuat tidak ada rasa damai dalam rumah tangga itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang berikut, orang lupa, orang tidak mengerti, orang tidak memahami keluarga itu apa. Keluarga bukan sekedar pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah, bebas dari teriknya panas matahari, dari dinginnya udara, bebas dari terjangan angin. Tetapi keluarga itu harus kita sadari punya arti dan makna yang lebih dalam. Billy Graham mengatakan begini. Keluarga adalah tangisan bayi. Keluarga adalah senandung ibu, kekuatan ayah, kehangatan hati yang mengasihi, sinar mata yang bahagia, keramah tamaan, kesetiaan, dan persahabatan. Keluarga bagi anak-anak merupakan sekolah dan gereja yang mula-mula bagi mereka, di mana mereka belajar mana yang benar dan yang baik. Tempat di mana mereka dihibur apabila mereka terluka atau sakit. Tempat di mana mereka bersuka cita bersama-sama. Di mana kesedihan dan kesulitan mereka diringankan, diatasi, dicari jalan keluar oleh ayah dan ibu mereka. Keluarga adalah tempat di mana ayah, ibu, dan anak-anak itu memadu kasih mereka seorang terhadap yang lain. Ada rasa sayang, ada rasa kasih mengasihi. Keluarga adalah tempat di mana makanan yang sederhana bisa dirasa menjadi senikmat makanan para bangsawan dan raja, bahkan kaum elit dan yang kaya. Keluarga adalah tempat di mana uang tidak sepenting kasih dan kebaikan. Itulah keluarga, saudara-saudara. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang penuh sukacita. Di dalam karya ilahi tadi, saudara sekalian. Memahami dan menghayati pengertian pernikahan dan keluarga tadi adalah wajar. Kalau Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi mau mengajak umat
yang ada di Korintus. Bahkan menjawab surat umatnya yang disampaikan kepadanya karena persoalan perceraian tadi. Bahwa suami dan istri tidak boleh bercerai. Paulus katakan bukan aku tetapi Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah supaya tidak boleh ada perceraian. Anehnya dimulai dari wanita. Dikatakan dalam bacaan kita tadi. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dalam bahasa asli Alkitab, menceraikan artinya meninggalkan suaminya. Tidak dipakai kata cerai, tapi meninggalkan. Meninggalkan berarti ada waktu untuk dia. Kalau dia sudah tidak kuat tahan dalam keluarganya, dia meninggalkan untuk sementara waktu. Bergumul lagi. Berdoa memohonkan penyertaan Tuhan untuk mengatasi persoalan yang dia hadapi. Dan itulah yang mau dikatakan Paulus dalam ayat kelima dari pasal 7 ini. Kalaupun toh terjadi pemisahan itu, biarlah istri atau suami boleh membuka hati mereka, hidup mereka, memohonkan penyertaan Roh Kudus, menuntun mereka untuk kembali berdamai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebuah saran yang begitu indah Paulus ungkapkan buat jemaatnya. Dan saran itu pun menjadi bagian kehidupan kita semua. Tiap rumah tangga punya pergumulan. Tiap rumah tangga punya persoalan hidup. Tiap rumah tangga punya tantangan. Tetapi mari kita sadari, itu adalah ujian Tuhan buat kita. Seberapa jauh kita memahami bahwa pernikahan yang sudah kita jalani itu adalah perintah Allah. Perceraian itu pun merupakan perintah Allah. Tidak boleh terjadi. Dan semoga ini berarti buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kedamaian akan membuat orang penuh sukacita, bahagia. Kedamaian akan membuat orang menghadapi perjuangan, pergumulan hidup mereka dalam iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus sendiri. Seberat apapun pergumulan itu, tapi dia akan menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk menuntun mereka memasuki masa depan hidup mereka yang penuh dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara, inilah yang perlu buat kita semua. Saya percaya kita semua mendambakan kedamaian itu. Dan kedamaian itu tidak bisa dicari di luar kita, tapi dimulai dari diri kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kedamaian itu jangan dicari dari orang lain. Tapi mari kita ciptakan kedamaian itu dulu buat orang lain. Sebab disitulah
langgengnya kehidupan rumah tangga kita semua. Disitulah hidup rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus yang adalah dasar dari kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Paulus selalu mengingatkan kita, tubuh kita ini adalah bait Allah yang di dalamnya Roh Allah diam. Dan kalau sampai terjadi, itu berarti bahwa kita menghina Allah, menghina ciptaan Allah, menghina Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri kita. Karena itu Alkitab selalu mengingatkan kita semua. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita masuki hidup rumah tangga kita dalam pemahaman yang benar tentang pernikahan dan keluarga itu. Sebab itulah kunci buat kita semua untuk menghadirkan kedamaian, kebahagiaan, sukacita dan menjauhkan diri kita dari perceraian yang mungkin saja terjadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan aminkan pemberitaan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 395 bait yang pertama. Yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah lewat syafaat kita semua. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur ya Bapa yang Maha Kasih. Kami boleh diperkenankan Tuhan untuk memahami dan menghayati firman Tuhan di malam ini, yang mau mengingatkan kami semua bahwa Tuhan menginginkan kami semua selaku keluarga dan rumah tangga Kristiani untuk hidup dalam kedamaian, saling mengasihi, saling rendah hati, saling menopang, dan jauh dari perceraian yang akan membawa kami ke dalam penderitaan dan malapetaka. Karena kami percaya bahwa pernikahan itu adalah karya ilahi Allah yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, serta kebahagiaan lahir dan batin. Ajarkan kami Bapa
untuk mengerti bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus yang dalamnya Allah berdiam, yang dalamnya Roh Kudus bekerja, dan karena itu kami tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi biarlah tubuh kami ini selalu kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kasih kami terhadap suami istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, boleh menjadi sebuah kenyataan. Kami percaya Tuhan, lewat suasana stay home yang dianjurkan oleh pemerintah dalam suasana memutus mata rantai COVID-19 itu adalah cara Allah untuk menyadarkan kami semua bahwa rumah tangga kami adalah tempat di mana kami harus selalu berbagi, saling mengasihi, saling menegur dan menyapa dalam kerendahan hati. Tempat di mana kami memuji Tuhan secara bersama-sama. Tempat di mana kami boleh menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Tempat di mana anak-anak boleh mencurahkan isi hati mereka untuk mendapatkan jawaban dan respon dari ayah dan ibu mereka. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membangun persatuan dan kesatuan hidup beriman kami secara utuh. Karena disinilah dalam rumah tangga kami, karya Tuhan itu nyata. Berkat Tuhan itu dicurahkan. Kasih Tuhan itu menjadi bagian yang indah dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih diliputi oleh suasana duka cita baik akibat pengaruh COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain yang merenggut nyawa suami, istri, orang tua, anak-anak yang mereka kasihi dan mereka sayangi. Kuatkan dan hiburkan mereka Tuhan. Jangan tinggalkan mereka terus berduka. Tapi yakinkan mereka bahwa apa yang terjadi itu semuanya berlangsung dalam rancangan keselamatan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, seluruh staf kementerian yang ada. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat yang selalu berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, semua relawan yang telah bersusah payah untuk membangun semangat hidup masyarakat dan bangsa lewat apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk selalu berada, menjaga jarak, selalu berada dalam rumah masing-masing, sehingga pengaruh COVID-19 itu dapat teratasi nantinya. Semoga kekuatan fisik dan kekuatan iman selalu menjadi bagian kehidupan mereka dan masyarakat bangsa ini. Sehingga kesetiaan, kerelaan, dan kasih mereka untuk menolong sesama masyarakat dan bangsa ini menjadi kenyataan ketika wabah corona ini boleh terlepas dari kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk mereka
yang karena pengaruh virus corona ini berada dalam penderitaan dan perawatan, berada dalam persoalan-persoalan ekonomi, di mana banyak orang menjadi putus asa, bimbang, ragu akibat di PHK-kan dari pekerjaan mereka. Tolonglah mereka, cukupkan mereka dalam segala hal Tuhan. Bahkan bantuan-bantuan sosial dari berbagai pihak, semoga dapat terlaksana tepat sasaran dalam menolong mereka yang membutuhkan pertolongan itu demi kehidupan mereka semua. Terima kasih atas semua ini Bapa. Memberkati kami selaku umat kepunyaan dalam jemaat pelita ini. Dari sektor 1 sampai sektor 12. Memberkati seluruh pelayan Tuhan. KMJ, Pendeta Nyonya Ellen Pulii Tamuno, PHMJ, Majelis Jemaat sektor 1 sampai sektor 12, para pendeta domisili, komisi-komisi kepengurusan Pelkat. Tuhan, jadikan kami semua alat-alat yang hidup, yang mampu berbagi, saling menopang, menguatkan iman dan pengharapan umat Tuhan kepada arah untuk memuliakan nama-Mu sendiri di tengah-tengah sekalipun penderitaan yang dihadapi. Kami berdoa untuk proses peribadahan kami yang akan nanti ditayangkan di hari Rabu nanti. Hamba-Mu Pak Bambang sebagai pendamping, operator multimedia, pemain organ, pemandu lagu. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya apa yang kami lakukan ini berharga di hadapan mata Allah. Dan akan dijawab semuanya itu sebagai jawaban Allah atas kehidupan kami lewat anugerah dan berkat Tuhan yang tidak akan berkesudahan. Semuanya ini Bapa, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan
Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dari 2 Korintus 9. Ayatnya yang ke-7 demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 293, ayat yang pertama sampai ke yang kedua. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Kami silakan duduk. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang berdiri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan itu yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Jangan khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 341. Bye.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat GPB Pelita Jakarta mengucapkan selamat atas ibadah yang kita lakukan dengan live recording. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita masing-masing. Selamat beribadah malam. Terima kasih.